حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillahi ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Sahabat, teman-teman, kawan-kawan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, hamdan wa syukronillah, puji sejati serta puja sempurna hanyalah milik Allahu Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memperkenankan, memberikan, serta menganugerahkan selalu kepada kita karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga ketika kita hitung nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan mampu, niscaya tidak akan pernah bisa kita menghitung nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Sahabat, teman-teman yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat pertama. Kata Allah, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang sekitarnya, sekelilingnya kami berkahi untuk kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat, menyaksikan. Masya Allah, tabarakallah, hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Biidnillah, saya Dede Nugraha berada di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina, negeri para nabi, negeri yang Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu bersama tentu di masjid inilah baginda tercinta kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di belakang saya adalah Masjid Al-Qibli. Di sekitaran sini adalah Masjid Al-Aqsa. Kalau Anda saksikan, saya coba geser videonya. Di depan Anda lihat nampak jelas Masjid Qubatus Sokhroh. Masjid Qubatus Sokhroh, atau orang menyebutnya juga dengan Dome of the Rock. Masjid Kubah emas ini disebut dengan Masjid Qubatus Sokhroh. Sedangkan masjid yang ada di belakang saya atau di hadapan Anda, ini adalah Masjid Al-Qibli. Ada juga di kawasan sini masjid namanya Al-Buraq, ya, juga yang lainnya. Sahabat yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, sungguh beruntung kalau kita mempelajari, mengkaji, mendalami bagaimana sirah nabawiyah diungkapkan. Rasulullah SAW melakukan Isra
perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau mi'raj, naik ke langit, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan tugas pelaksanaan sholat 5 waktu. Tentu dari Anda juga sudah mengetahui bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Masya Allah, tabarakallah, Laila, dalam satu malam Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita sebagai umat Islam, sebagai kaum mukminin, haruslah senantiasa memperhatikan di antara kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Sholat itu, kata Rasulullah SAW, sebagai tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, barang siapa yang melaksanakan sholat, hakikatnya dia telah menegakkan agama. Waman tarokaha faqad hadamadin. Sebaliknya, ketika seseorang meninggalkan sholat, maka hakikatnya dia telah menghancurkan agama. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam keterangan yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan sholat itu sebagai pencegah dari fahsya dan munkar, ya, tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan tentu masih banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan kewajiban kita sebagai mukmin untuk melaksanakan sholat, untuk mendirikan sholat. Dan sholat harus menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, keperluan kita sebagai seorang muslim, kebutuhan kita sebagai seorang muslim, karena banyak sekali hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari pelaksanaan sholat. Sholat itu membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Sholat itu akan memberikan ketentraman, ketenangan pada diri kita. Orang yang sholatnya benar, sholatnya tumaknina, sholatnya khusyuk, maka insya Allah dalam kehidupannya pun akan tercermin kebaikan demi kebaikan, kemaslahatan demi kemaslahatan. Dia akan senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah, sirran walaniyah, baik itu sendiri, sembunyi maupun dalam keramaian. Itulah hakikat takwa. Dan orang yang takwa adalah orang yang mendirikan sholat. Ketika kita senantiasa melaksanakan sholat, 5 waktunya terjaga, apalagi bagi Anda yang ikhwan, kaum muslimin, sholat di masjid, banyak sekali keutamaan yang bisa kita raih, maka insya Allah kehidupan kita pun akan baik. Pekerjaan kita akan baik, kita akan menjadi orang yang disiplin, kita akan memiliki etos kerja yang baik. Kenapa demikian? Karena hakikat orang yang sholat itu kan, dia merasa diperhatikan, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ketika akan sholat, tidak ada yang berani kemudian tidak bersuci, ya, tidak mengambil air wudhu, atau mungkin dalam satu kesempatan tidak tayamum. Tidak ada orang yang berani untuk meninggalkan toharoh, bersuci, ketika dia akan melaksanakan sholat. Mengapa? Jawabannya adalah karena orang tersebut, karena kita selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah. Orang sholat, tidak ada yang berani kemudian mengurangi jumlah rakaat tanpa sebab apapun, ya. Tiba-tiba sholatnya dikurangi jumlah rakaatnya, atau mungkin ditambah jumlah rakaatnya, meskipun dia sholat seorang diri. Tidak ada yang berani. Mengapa demikian? Karena dirinya merasa dilihat, merasa diperhatikan oleh Allah. Inilah sifat muraqabah, ya, atau dalam keterangan hadis disebut dengan ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ketika engkau tidak melihat Allah, hakikatnya Allah melihat engkau. Sahabat yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, kalau sholat ini merasa diperhatikan oleh Allah, dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak ada lagi orang yang berbuat curang, tidak ada lagi orang yang menyakiti hati temannya, kawannya, istrinya, ya, pasangan hidupnya, orang tuanya, atau siapapun gak akan. Kenapa? Karena dia mampu menjaga lisannya, menjaga perbuatannya dari dampak sholatnya. Merasa diperhatikan sama Allah, merasa dilihat oleh Allah. Dia akan tinggalkan perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dia akan tinggalkan kemaksiatan. Dia akan tinggalkan perbuatan zinahnya, ya. Kenapa demikian? Karena dampak hasil dari sholat yang benar, yang khusyuk, yang tumanina akan menghasilkan kepribadian yang baik, perilaku yang baik.
Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mengapa ada orang yang tidak jujur alias berdusta, berbohong, ya, dengan mudahnya dia merampas hak orang lain, hak temannya dia rampas, hak rekan kerjanya dia rampas, atau mungkin Anda sebagai pengusaha, hak kewajiban tidak sepadan ataupun tidak sesuai, bahkan menyalahi aturan-aturan yang ada. Kenapa demikian? Padahal dia seseorang yang rajin melaksanakan sholat. Jangan sholat yang disalahkan, oknum yang melaksanakan sholat. Orang itu yang melaksanakan sholatnya yang tidak benar, tidak khusyuk, tidak tumakninah. Kenapa? Karena Allahnya hanya dibawa ketika sholatnya saja. Padahal ketika kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita, maka saya sangat berkeyakinan betul kehidupan kita pun akan baik. Gak akan ada problem, persoalan dengan teman, dengan rekan, sahabat. Hubungan kita baik, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya pun pasti akan baik ketika memang kita betul-betul mengambil dampak dari pelaksanaan sholat ini. Banyak tentu keutamaan yang bisa kita raih, kita ambil dari hikmah sholat ini. Namun dicukupkan sekian karena sudah mendekati sholat maghrib. Saya hendak ke Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Qibli untuk melaksanakan sholat maghrib. Insya Allah di lain kesempatan kita coba akan sharing kembali ya tentang keutamaan sholat, hikmah sholat yang bisa kita raih, yang bisa kita ambil dari pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah. Like, share, komen, dan subscribe UDE Channel. Instagram saya ustadzDD_Nugraha. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Dede Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.